Di Antartika, di tengah lanskap putih beku, terdapat air terjun berwarna merah mencolok, membuatnya tampak seperti darah mengalir dari es. Tapi fenomena ini bukan fiksi. Ia nyata dan menyimpan rahasia tentang kehidupan yang bertahan selama jutaan tahun. Pada tahun 1911, geolog Inggris Thomas Griffith Tyler melakukan ekspedisi ke Tyler Valley, bagian dari wilayah kering yang dikenal sebagai McMurdo Dry Valleys di Antartika. Di sana, ia menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Aliran cairan berwarna merah yang keluar dari tepi Gletser Taylor dan mengalir ke Danau Boni di bawahnya. Warna merah itu tampak sangat kontras dengan putih dan biru es di sekelilingnya, sehingga mendapat nama Blood Falls atau air terjun darah. Sekilas, Blood Falls tampak seperti aliran darah yang keluar dari dalam es. Namun para ilmuwan memastikan bahwa cairan ini bukan darah dan bukan alga. Warna merahnya berasal dari kandungan besi yang sangat tinggi di dalam air. Saat air tersebut menyentuh udara, besi mengalami oksidasi, proses kimia yang sama seperti karat pada logam, sehingga menghasilkan warna merah kecoklatan yang mencolok dan terlihat menyeramkan. Air yang mengalir di Blood Falls tidak berasal dari permukaan, melainkan dari danau subglasial yang terperangkap sekitar 400 meter di bawah Gletser Taylor. Danau ini telah terisolasi dari dunia luar selama ribuan hingga jutaan tahun. Kemungkinan sejak wilayah tersebut masih terhubung dengan Laut Purba. Airnya sangat asin dan kaya mineral, membuatnya tetap cair meskipun terkubur di lingkungan bersuhu ekstrem. Normalnya, air di Antartika akan langsung membeku. Namun air Blood Falls memiliki kadar garam yang sangat tinggi, jauh melebihi air laut. Kandungan garam ini menurunkan titik beku air secara drastis. Selain itu, saat air asin mulai membeku, ia melepaskan panas kecil yang membantu mempertahankan cairan di sekitarnya tetap dalam kondisi cair. Blood Falls bukan air terjun yang mengalir terus-menerus. Cairan ini keluar secara perlahan dan periodik, merembes melalui sela-sela kecil di ujung Gletser akibat tekanan dari danau di bawahnya. Ketika mencapai permukaan dan bersentuhan dengan oksigen, warnanya berubah menjadi merah, lalu mengalir turun menuju Danau Boni. Karena kondisi ekstremnya, Blood Falls menjadi objek penting dalam astrobiologi. Lingkungan di bawah Gletser ini dianggap mirip dengan kondisi yang mungkin ada di Mars atau di bulan es, seperti Europa milik Jupiter. Jika mikroba bisa hidup di Antartika seperti ini, maka kemungkinan kehidupan di luar bumi menjadi semakin masuk akal. Karena keunikannya, Blood Falls berada di bawah perlindungan Antarctic Treaty System. Area ini dijaga ketat agar tidak tercemar dan tetap menjadi laboratorium alam bagi penelitian masa depan. Hingga kini, para ilmuwan masih mempelajari seberapa besar dan kompleks sistem air bawah es yang menyuplai fenomena ini. Di bawah lapisan es Antartika, setebal ribuan meter, tersembunyi sebuah danau raksasa yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari selama jutaan tahun, yang bernama Danau Vostok. Pada tahun 1970, para ilmuwan yang mempelajari ketebalan es Antartika menggunakan radar penembus es. Dari pantulan sinyal radar itulah, muncul pola aneh yang tidak mungkin berasal dari batu atau es padat. Di bawah stasiun Vostok, pangkalan penelitian Rusia di Antartika Timur, terdapat permukaan datar luas yang memantulkan sinyal seperti air. Setelah dianalisis bertahun-tahun, para ilmuwan menyadari bahwa mereka sedang melihat sebuah danau besar yang terkubur jauh di bawah es. Danau Vostok bukan danau kecil. Ukurannya sangat besar. Panjangnya mencapai ratusan kilometer dan lebarnya puluhan kilometer. Kedalamannya diperkirakan ratusan meter hingga lebih dari 1 kilometer. Seluruh danau ini tertutup oleh lapisan es setebal sekitar 4 kilometer. Tidak ada celah, tidak ada retakan besar. Dari permukaan, tidak ada tanda apapun bahwa air cair berada di bawahnya. Pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana air bisa tetap cair di tempat sedingin Antartika. Jawabannya ada pada tekanan dan panas bumi. Lapisan es yang sangat tebal menekan air di bawahnya. Tekanan tinggi ini menurunkan titik beku air. Selain itu,
Panas alami dari dalam bumi perlahan naik ke dasar danau. Ditambah dengan gesekan es yang terus bergerak di atasnya, suhu di bawah es cukup stabil untuk mempertahankan air dalam bentuk cair. Danau Vostok diyakini telah terisolasi dari dunia luar selama 15 hingga 25 juta tahun. Selama waktu itu, tidak ada pertukaran udara, tidak ada sinar matahari, dan tidak ada organisme dari permukaan yang masuk. Artinya, jika ada kehidupan di dalam danau ini, maka kehidupan tersebut berkembang secara terpisah dari seluruh ekosistem modern di bumi. Banyak ilmuwan percaya bahwa Danau Vostok mungkin mengandung mikroorganisme ekstrem. Jika benar makhluk hidup ini tidak bergantung pada cahaya matahari, mereka kemungkinan memperoleh energi dari reaksi kimia antara mineral, air, dan panas bumi. Kehidupan seperti ini mirip dengan organisme yang hidup di dasar laut, dalam, atau di bawah lapisan es tebal. Lingkungannya gelap, dingin, dan penuh tekanan. Tetapi bukan tidak mungkin untuk kehidupan. Menjangkau Danau Vostok bukan perkara mudah. Masalah utamanya bukan teknologi, tetapi etika ilmiah. Jika manusia menembus danau dengan peralatan biasa, bakteri dari permukaan bisa masuk dan mencemari ekosistem yang mungkin telah bertahan jutaan tahun tanpa gangguan. Karena itu, rencana pengeboran ditunda berkali-kali. Dunia internasional sepakat bahwa Danau Vostok harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Antartika, jauh di bawah lapisan esnya, tersembunyi panas, api, dan aliran air yang terus bergerak. Di bawah es Antartika, gunung berapi masih hidup, dan sungai panas terus mengalir tanpa pernah membeku. Penelitian modern menunjukkan bahwa di bawah Antartika terdapat lebih dari 100 gunung berapi. Sebagian besar berada di Antartika Barat, wilayah yang secara geologis jauh lebih aktif dibanding Antartika Timur. Gunung-gunung ini tidak terlihat dari permukaan. Mereka tertutup lapisan es setebal 1 hingga 4 km, membuat aktivitasnya sama sekali tidak terdeteksi oleh mata manusia. Salah satu bukti paling jelas adalah Gunung Erebus. Ini adalah gunung berapi aktif yang menjulang di permukaan Antartika dan memiliki danau lava permanen di puncaknya. Keberadaan Erebus membuktikan bahwa panas dari dalam bumi tetap bekerja meski berada di lingkungan paling dingin di planet ini. Di bawah es Antartika, air hasil lelehan panas bumi mengalir membentuk sungai-sungai subglasial yang panjangnya bisa ratusan kilometer. Sungai ini mengalir dalam kegelapan total, di bawah tekanan luar biasa dan tanpa kontak langsung dengan atmosfer. Suhu airnya tidak hangat seperti sungai biasa, tetapi cukup stabil untuk tetap cair. Air ini menjadi jalur transportasi panas dan mineral di bawah benua es. Gunung berapi dan sungai panas di bawah es bukan hanya fenomena ilmiah. Mereka berperan langsung dalam mencairkan lapisan es dari bawah. Ketika es mencair dari dasar, ia menjadi lebih mudah bergerak menuju laut. Inilah yang mempercepat runtuhnya gletser besar dan meningkatkan permukaan laut global. Fenomena ini membuat Antartika Barat menjadi salah satu wilayah paling mengkhawatirkan di dunia. Di Antartika, tempat paling sunyi di bumi, para ilmuwan menangkap sinyal radio yang datang dari arah yang seharusnya tidak mungkin. Sinyal ini bukan berasal dari langit, tetapi dari bawah es. Sinyal ini pertama kali terdeteksi oleh sebuah eksperimen bernama ANITA, singkatan dari Antarctic Impulsive Transient Antenna. ANITA bukan alat pencari makhluk asing, bukan pula alat konspirasi. Ia dibuat untuk mendeteksi partikel kosmik berenergi sangat tinggi yang datang dari luar angkasa. Instrumen ini dipasang pada balon raksasa dan diterbangkan mengelilingi Antartika pada ketinggian puluhan kilometer, menyapu benua es dengan antena radio super sensitif. Tujuannya sederhana, mendeteksi gelombang radio yang dihasilkan ketika partikel kosmik menghantam es. Dalam beberapa penerbangan, ANITA menangkap sinyal aneh. Gelombang radio ini terlihat seperti sinyal partikel kosmik, tetapi arah datangnya tidak masuk akal. Alih-alih datang dari atas, dari luar angkasa, sinyal ini justru terdeteksi datang dari bawah, seolah-olah menembus bumi dan keluar dari es Antartika. Secara fisika,
Ini hampir mustahil. Partikel dengan energi setinggi itu seharusnya tidak bisa melewati seluruh massa bumi tanpa hancur. Menurut model fisika partikel yang dikenal, partikel seperti neutrino berenergi sangat tinggi memang bisa menembus materi. Namun peluangnya untuk keluar dengan sudut dan energi seperti yang terdeteksi Anita sangat kecil, hampir nol. Artinya, ada 3 kemungkinan besar, yaitu model fisika kita belum lengkap, data terkontaminasi oleh fenomena alam yang belum dipahami, atau ada sesuatu yang benar-benar baru sedang terjadi. Antartika bukan sekadar bongkahan es. Struktur esnya berlapis-lapis dengan sifat elektromagnetik yang unik. Gelombang radio bisa dibiaskan, dipantulkan, atau diperkuat dengan cara yang tidak terjadi di tempat lain di bumi. Selain itu, di bawah es terdapat danau subglasial, batuan kuno, dan medan magnet lokal yang kompleks. Semua ini membuat Antartika menjadi laboratorium alam yang belum sepenuhnya dipahami. Di bawah es Antartika yang terlihat sunyi dan kosong, para ilmuwan justru menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Struktur, pola, dan bentuk yang tidak seharusnya ada di alam. Semuanya terkubur rapi, seolah sengaja disembunyikan oleh waktu. Lapisan es Antartika bukan sekadar hamparan beku. Ketebalannya mencapai lebih dari 4 km. Dan di bawahnya terdapat lanskap lengkap seperti di daratan biasa. Radar penembus es menunjukkan adanya lembah, pegunungan, dataran luas, bahkan cekungan besar yang menyerupai dasar laut. Masalahnya, beberapa bentuk ini terlalu simetris, terlalu teratur, dan terlalu rapi untuk sekadar hasil proses alam biasa. Dan sejak manusia belum pernah melihatnya secara langsung, semua informasi ini hanya datang dari pantulan gelombang radar. Salah satu temuan paling membingungkan adalah pegunungan Gambursev. Rangkaian pegunungan ini panjangnya ribuan kilometer dan tingginya setara pegunungan Alpen. Pegunungan ini tampak masih tajam, tidak terkikis, dan nyaris seperti pegunungan muda. Padahal secara geologi, wilayah ini seharusnya sudah rata oleh waktu sejak ratusan juta tahun lalu. Para ilmuwan tidak sepakat bagaimana pegunungan sebesar ini bisa terbentuk dan tetap utuh di bawah es. Di beberapa area, radar mendeteksi ruang kosong raksasa di bawah es. Bukan danau, bukan lapisan batu padat, melainkan rongga besar yang bentuknya tidak beraturan tetapi stabil. Beberapa rongga ini berada dekat dengan sistem danau subglasial. Teorinya menyebutkan bahwa panas bumi dan tekanan ekstrem menciptakan ruang-ruang ini. Namun ukurannya terlalu besar untuk dianggap sebagai fenomena lokal biasa.